Halo, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Wisata terdiri dari Rosalina Anggita Elsa, Astri Ratna Melati, Siti Raihan, dan Nur Hasna Putri akan membahas terkait dampak dan manfaat sektor pariwisata Bali terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Provinsi Bali, provinsi yang dikenal sebagai kantong devisa bagi perekonomian Indonesia karena kegiatan pariwisatanya. Sebagai daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang dapat menghasilkan devisa seperti hutan dan tambang, pembangunan pariwisata yang bermodalkan kebudayaan daerah semakin ditingkatkan, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam hal penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Bali sebagai ikon daerah tujuan wisata nasional maupun internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perkembangan kawasan pariwisata Bali secara langsung telah mempengaruhi penghasilan masyarakat sekitar, terutama yang tinggal di sekitar kawasan pariwisata. Tanpa disadari, masyarakat Bali mengalami pergeseran kegiatan secara ekonomi karena adanya kegiatan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut, mini project ini mencoba untuk menelaah dampak dan manfaat sektor pariwisata Bali terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, berupa hasil wawancara melalui kuesioner yang dituangkan dalam penulisan deskriptif dan gambaran umum lokasi penelitian, serta metode kuantitatif berupa statistik deskriptif. Jenis data yang kami gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer kami peroleh dari responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan, serta data sekunder kami peroleh dari literatur ilmiah ataupun instansi terkait. Pulau Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda kecil yang menjadi destinasi wisata terkenal dan pusat perhatian bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Faktor harga menjadi penentu keputusan wisatawan untuk mengunjungi Bali. Selain itu, budaya dengan segala bentuk ciri khas tetap menjadi daya tarik utama Bali. Pantai dengan segala atraksi unik yang ditawarkan pun menjadi ikon Bali hingga saat ini. Tak kalah penting, kenyamanan selama melakukan kegiatan berwisata, kesempatan untuk melakukan relaksasi, citra atau reputasi baik Bali, keindahan alam, serta keramahan penduduk setempat ketika berinteraksi dengan wisatawan juga menjadi alasan mengapa wisatawan berlomba-lomba ingin berwisata ke Bali. Bali memiliki berbagai karakteristik wisatawan yang berasal dari berbagai negara. Berdasarkan karakteristik sosiodemografi, jumlah wisatawan laki-laki lebih banyak dibandingkan wisatawan perempuan, dan mayoritas wisatawannya adalah pada usia produktif. Jenis wisata yang mayoritas adalah adventure menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tipologi wisatawan yang berkunjung ke Bali pun bermacam-macam. Ada wisatawan yang memilih berwisata menggunakan travel agent, ada juga wisatawan yang memilih tanpa pemandu atau sering disebut backpacker. Pemahaman pelaku bisnis akan objek daya tarik wisata dan tipologi wisatawan harus ditingkatkan, karena hal ini akan berdampak pada keuntungan para pelaku bisnis. Selain itu, perlu didukung dengan inovasi penawaran yang sesuai dengan permintaan dan tipologi wisatawan agar dampak pariwisata terhadap ekonomi masyarakat Bali terus meningkat. Karakteristik responden. Responden terdiri dari 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, dengan rata-rata usia yaitu 33 tahun. Responden bekerja sebagai event organizer, karyawan, wira swasta, karyawan hotel, surf or diving trainer, serta tour guide. Dari ketujuh responden, yang paling lama menetap di kawasan wisata adalah Ayu, yaitu 15 tahun. Rata-rata pendapatan dari ketujuh responden selama bekerja di bidang wisata adalah Rp4.142.857 dengan pendapatan terendah yaitu 2 juta dan yang tertinggi adalah 8 juta. 4 dari ketujuh responden tinggal di kawasan wisata dengan menyewa rumah. Responden lainnya tinggal di hotel, kos, dan rumah milik sendiri. Mayoritas responden mengatakan bahwa alasan utama mereka menetap di Bali adalah untuk bekerja. Adanya kawasan wisata dapat memberikan manfaat seperti peningkatan pengetahuan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendapatan,
dan peningkatan infrastruktur. Mayoritas responden mengatakan bahwa tidak ada gangguan yang disebabkan oleh kawasan wisata, tetapi 2 responden menjawab bahwa kawasan wisata menyebabkan perubahan pada kondisi sosial masyarakat setempat. Berdasarkan hasil kuesioner, responden sudah bekerja pada bidang unit usaha masing-masing paling lama 15 tahun dan paling singkat 2 tahun. Rata-rata responden bekerja pada bidangnya masing-masing selama 9 jam per hari, dengan responden yang bekerja pada bidang tour guide memiliki durasi bekerja paling lama yaitu selama 12 jam per hari. Dan responden yang memiliki usaha atau restoran memiliki durasi bekerja paling singkat yaitu 2 jam per hari. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata kontribusi pariwisata pada penghasilan responden adalah sebesar 87%, dan penghasilan responden sesudah bekerja pada bidang pariwisata lebih tinggi dari penghasilan responden sebelum bekerja pada sektor pariwisata. Kedua hal ini jelas menunjukkan bahwa sektor pariwisata Bali berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Mini project ini juga menanyakan terkait persepsi responden terhadap kondisi lingkungan pariwisata Bali. Dan seluruh responden menyatakan bahwa kondisi kebersihan lingkungan objek wisata di Bali saat ini dalam kondisi bersih. Apabila kedepannya objek wisata di Bali tidak terawat, tentu akan berdampak pada penurunan daya tarik wisata, penurunan kunjungan wisata, dan berujung pada penurunan pendapatan masyarakat sekitar. Penurunan kualitas lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh pada penurunan penghasilan masyarakat mengakibatkan seluruh responden bersedia untuk menjaga kelestarian lingkungan, walaupun 43% responden tidak mengetahui bahwa terdapat fungsi dan jasa lingkungan di Bali. Berikut analisis data sekunder dan pembahasannya. Dampak pariwisata terhadap kesempatan kerja di Pulau Bali. Pada grafik berikut, diketahui jumlah hotel dan restoran di Provinsi Bali berdasarkan kota atau kabupaten terbanyak berada di Kabupaten Badung, yaitu terhitung 1.266 pada tahun 2018 dan 1.217 pada tahun 2019. Berdasarkan grafik berikut pula, data jumlah lowongan kerja terdaftar di Provinsi Bali berdasarkan kota atau kabupaten terbanyak berada di Kabupaten Badung, yaitu sebesar 359 pada tahun 2018 dan 1.391 pada tahun 2019. Dari 2 grafik yang sudah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa jumlah hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di sektor pariwisata. Namun untuk saat ini, akibat pandemi COVID-19, sektor pariwisata banyak mengalami kemerosotan, seperti menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata karena banyaknya pihak pengelola wisata yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada beberapa karyawannya. Dampak terhadap penerimaan devisa Pulau Bali. Banyaknya jumlah wisatawan mancanegara di suatu daerah tentu berpengaruh terhadap penerimaan devisa di daerah tersebut. Semakin meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara, maka semakin banyak pula penerimaan devisa yang diperoleh pemerintah. Terhitung hingga tahun 2019, sektor pariwisata menjadi sumber penerimaan devisa Provinsi Bali tertinggi dan terus mengalami peningkatan. Namun, dapat kita lihat berdasarkan data BPS terbaru terkait banyaknya wisatawan mancanegara ke Bali per bulan tahun 2020 mengalami penurunan drastis pada bulan April hingga Oktober. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah harus menerapkan kebijakan lockdown di negara Indonesia. Pada bulan Maret, jumlah wisatawan mancanegara ke Bali terhitung 156.877 orang, sedangkan pada bulan April terhitung hanya 327 orang. Hal ini jelas menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan devisa negara Indonesia dari sektor wisata. Kesimpulan: berdasarkan data primer, dapat disimpulkan bahwa adanya kawasan wisata dapat memberikan manfaat seperti peningkatan pengetahuan, lapangan kerja, pendapatan, dan infrastruktur. Kawasan wisata ini menyebabkan perubahan pada kondisi sosial masyarakat setempat. Menurut hasil jawaban kuesioner, sebesar 87%,
Sektor pariwisata di Bali merupakan sektor utama yang berperan besar dalam penghasilan rumah tangga. Hal ini menunjukkan sektor pariwisata Bali berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Data primer tersebut didukung dengan data sekunder yang diambil dengan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, bahwa sektor pariwisata dapat meningkatkan jumlah kesempatan kerja, pendapatan individu masyarakat, serta penerimaan devisa bagi Indonesia. Namun, hal ini tidak selalu lancar karena terdapat kendala yang bisa menyebabkan penurunan pendapatan, yaitu bencana alam, pandemi, dan lainnya. Saran: perlu adanya kebijakan baru terkait pariwisata di masa pandemi agar perekonomian masyarakat yang terdampak segera pulih kembali. Contohnya dengan menyediakan akses pengunjung atau memberikan bantuan modal. Segera dibukanya objek wisata di Bali dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku agar perekonomian masyarakat dapat segera berputar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.